semoga pada sehat ya. Oke, pada Penatika kali ini kita bawa santai aja ya, tapi tetap serius. Nah, mungkin kita bisa mulai penatikanya agar nggak buang banyak waktu. Untuk pemateri kali ini akan dibantu oleh Kak Luffy Ardiansyah dan Kak Luffy dipersilakan. Terima kasih. Gimana nih? Saya mau bahas soal terlebih dahulu apa materi dulu nih. Soalnya kan saya dikirimin si Ajeng contoh apa ya soal-soal yang pengen dibahas gitu. Gimana nih? Yuk teman-teman, pengen materi dulu di review atau apa langsung ke kerjain tugasnya yang dibingungin? Gimana nih? Mau review dulu apa langsung soal? Materi dulu aja, Kak. Review dulu ya? Iya, Kak. Oke, di review aja dulu, Kak, materinya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan materi pertama yaitu kan kita mengubah suatu deret ke dalam bentuk integralnya. Contoh misal saya punya sigma k sama dengan 1 sampai dengan n. Ini ada f fx1 fxi dikali delta x. Nah, ini maksudnya adalah jika ada suatu c ini adalah fungsinya. Fx ini adalah fungsinya dan delta x ini adalah selangnya atau apa ya istilahnya partisi itu. Partisi itu kalau saya gambar misalkan ini ada sebuah fungsi. Misalnya dari selang A ada selang dari A sampai selang B, di mana delta x ini adalah banyaknya kisi antara selang A dan selang B. Nah, untuk menentukan banyaknya kisi itu sebenarnya bebas, tidak ditentukan berapa, tapi semakin banyak kisi yang kita buat, maka akurasi perhitungan kita akan semakin tepat. Nah, ibaratnya kalau integral adalah kita mewarnai daerah-daerah yang di bawah kurva. Contoh gini, jadi kan kalau integral itu ibaratnya kita mewarnain daerah-daerah yang di bawah kurva. Kalau kita mewarnai kan kita harus searah ya. Kalau misalnya waktu SD dulu diajarin kan kalau mewarnai itu harus searah. Misalnya kalau kita ke atas bawah, maka ke atas bawah seterusnya. Kalau kita mewarnainya searah
horizontal, maka horizontal seterusnya sampai ini menutupin celah-celah yang ada di sininya gitu. Nah, maka definisi dari integral itu adalah sigma ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N, di mana Fx dikali data X. Data X ini adalah selangnya ini berapa, panjang partisinya ini berapa gitu. Misalkan saya punya sigma K sama dengan D1 sampai dengan N, di mana Fx-nya ini adalah 2x pangkat 3. Nah, ini maka kita bisa simbolkan adalah integral dari, jangan, misalkan 1 sampai dengan 5. Maka kita buat adalah integral dengan batas interval 1 sampai dengan 5, di mana fungsinya f 2x pangkat 3 dx. Ini kalau secara integral kan berarti integral dari 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1, atau 2x pangkat 4 per 4. Jadi sama dengan setengah x pangkat 4. Nah, bagaimana dengan menghitung banyaknya isinya? Misalkan kita ingin membuat dari selang fungsi 2x pangkat 3 dengan kisinya itu misalkan n-nya ini berapa ya? 3. Maka delta x sama dengan selangnya ini B dikurangi A, di mana B ini adalah batas atas dan A ini batas bawah, dibagi banyaknya kisi. Jadi sama dengan B dikurangi A adalah 5 dikurangi 1 dibagi N-nya adalah 3. Jadi sama dengan 5 kurang 1, 4. 4 per 3. Maka data X-nya adalah setiap selang partisinya itu memiliki panjangnya 4 per 3. Seperti itu. Berarti ini sigma dari 1 sampai dengan 5. Berarti masuk ini 2
Kak Luffy, Kak, maaf suaranya nggak kedengeran Kak. Apa emang ini ya Kak? Kak Luffy, Kak masih di mute. Kak Luffy, Kak nggak ada suaranya Kak. Halo Kak, apa suara saya terdengar? Mohon maaf ya teman-teman ya, kakaknya ada kendala sinyal. Ini baru join lagi. Ini saya pakai 2 akun, nggak tahu dah kalau misalnya keluar. Yang satu akun ya. Oke, jadi kalau kita ingin mencari integral dengan cara mencari pendekatan, yaitu kalau ini secara numerik ya, yang integral seperti ini dengan deret itu disebutnya integral dengan pendekatan numerik. Jadi hasil dari integral secara ini tidak akan spesifik, tidak akan apa ya, serinci berarti gitulah, serinci dengan hasil integral secara ini. Kalau integral secara ini ada disebut integral secara analitik. Kalau integral secara ini deret seperti ini pendekatan secara numerik. Hasil dari integral seperti ini yaitu pendekatan terhadap hasil yang sesungguhnya.
Yaitu hasil sesungguhnya itu integral secara ini. Nah, maka hitungnya berapa nih? Jadi untuk yang secara numerik ini akan 2 dikali, tadi kan delta X-nya itu adalah B dikurangi A dibagi N. B dikurangi A dibagi N. Di mana B-nya itu batas atas, A-nya itu batas bawahnya. Sehingga batas atasnya ada 5 dikurangi 1 dibagi, misalkan suatu kisi yang kita buat adalah 3. Maka 5 kurang 1 dibagi 3. Sama dengan 4 per 3. Sehingga kita masukkan sama dengan 2 dikali 4 per 3 pangkat 3 ditambah 2 kali. Nah, ini kan setiap kisinya itu 4 per 3. Kita ingin membuat 3 kisi. Nah, berarti di sini adalah misalkan X-nya 4 per 3, maka di sini juga jarak ini ke sini juga harus 4 per 3. Maka di sini ditambah 4 per 3 juga dong. Sama dengan 8 per 3. Di sini juga sama. 8 per 3 tambah 4 per 3 lagi, yaitu 12 per 3. Atau sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 2 dikali 4 pangkat 3 yaitu 64 kan. 64 per 27 tambah 2 dikali 8 pangkat 3 berapa? 8 pangkat 3. 512 per 27 tambah 2 kali 12 pangkat 3. 17 per 28. 1728 per 27. Maka hasilnya kita jumlah nih. Nah, hasilnya kita jumlah ini akan spesifik yang ini. Berarti kalau hasil yang ini berapa nih? Kalau yang ini hasilnya setengah dikali 5 pangkat 4 dikurangin setengah 1 pangkat 4. Kayak ini setengah 5 pangkat 4 625 dikurang setengah. Kalau ini hasilnya ini akan hasilnya 512 per 3. Nah, ini kan selisihnya jauh banget. Kenapa jauh? Karena kita hanya membuatnya kisinya ini 3. Sedangkan hasil analitiknya itu 100.249 per 2. Atau ini berapa nih desimal? Yaitu 624,5. Nah, kenapa bisa jauh? Karena kalau integral secara ini, deret seperti ini, ada bagian kisi yang belum terhitung.
Contohnya kayak gini. Kita buat fungsinya misalkan tadi dapat 2x pangkat 2x pangkat 3. Jadi dengan batasnya x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan. Nah, kita akan membuat tiga partisi. Maka kita buat tadi x sama dengan 4/3. Nah, ini kan ketahuan nih garisnya nih. Itu nih kita buat nih partisi nih. Nah, makanya ini partisi satunya seperti ini. Nah, partisi duanya ini akan ada bagian yang tidak akan belum diintegralin, yaitu nih. Ikut keras juga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita integrasi secara parsial tadi itu, maka ada bagian yang belum kewarnain oleh daerah integrasinya. Maka ini daerah ini nih akan dari sini perpotongan titik ini ke sini akan ada celah nih nanti di pojok-pojok sininya. Maka itu yang mengakibatkan bahwa integral yang daerah tadi tidak akan persis gitu. Tidak akan akurat. Seperti itu. Tanyain. Bingung kan? Ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya lupa.
Soalnya mau dibahas dari nomor berapa? Tuh teman-teman ditanya mau mulai dari nomor berapa tugasnya. Dari nomor 2 aja, Kak. Dari nomor 2 ya kali ini. Bisa sebutin nggak soalnya apa? Biar saya nggak buka WA lagi. Iya, Kak. Nyatakan limit sebagai integral tentu. Limit P menuju 0 Misalkan limit mutlak P menuju 0 mutlak P menuju 0 sigma dari K sampai 1 N CK kuadrat 2CK pangkat 3 delta XK. berarti kan ini Iya, Kak, benar. ya. Nah, di sini berarti CK itu adalah fungsi iniannya, fungsi dari fx-nya. Jadi di sini CK ini adalah fungsi dari fx-nya itu. Nah, data x-nya itu adalah banyaknya partisi tadi itu, panjang partisi itu berapa. Maka kalau di sini kita nyatakan berarti integral. Tadi ada selangnya nggak nih? Iya, Kak, dari min 1,0. Min 1,0. Maka ini batasnya integral dari min 1 sampai 0, 2 X pangkat 3 dx. Jawabannya tadi. Nah, berarti untuk limit dari partisi mendekati 0 dari sigma K1 sampai dengan N, 2CK pangkat 3 delta XK, yaitu integral dengan batas bawah min 1 sampai 0, 2X pangkat 3 dx. Gitu. Nah, ini N-nya ini adalah, yang tadi itu saya bilang, N itu adalah banyaknya partisi yang pengen kita buat. Semakin banyak partisinya akan semakin mendekati nilai hasil yang ini. Gitu. Jadi nomor 2 jawabannya seperti ini. Integral dengan batas 1 min 1 sampai 0, 2x. Tanyain nggak nih? Bingung nggak nih? Maaf, mau nanya, Kak. Iya. Boleh nanya. Oh ya, itu CK-nya kenapa bisa jadi X, Kak? Ya, karena CK itu nilai dari mewakili nilai X yang ini. Jadi CK itu adalah, kalau yang tadi saya buat tuh, 2 dikali 4/3. Nah, 2 tambah tadi berapa? 8/3. Nah, ini CK ini adalah mewakili nilai si X-nya. Gitu. Jadi kenapa saya buat X? Karena nilai CK ini berasal dari di sumbu X. Gitu. Nah, karena ini nanti nilai X-nya ini akan banyak, ada X1, X2, X3, dan seterusnya nih, sampai banyaknya ini N, maka dibuatnya variabel lain gitu, yaitu CK. Mau dibuat XK juga sebenarnya sama aja. Gitu. Paham nggak? Jadi nggak masalah. Paham. Ya, Jadi paham, nilai Kak. CK ini adalah mewakili dari nilai dari sumbu X-nya ini. Seperti itu.
Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut aja, Kak. Oke, lanjut. Bukan apa lagi. Nah, apa lagi? Telepon. Nomor tadi berapa tuh? 10. 10 yaitu andaikan F dan H. Kedengarannya suara saya? Dengar, Kak? Oh, saya lagi buka WA takutnya ntar suara lagi. Integral dari andaikan F dan H integrasi dan terintegrasi dan integral 1 sampai 9 fx dx sama dengan negatif 1. Kemudian integral dari berapa tuh? 1 pas 7 nih. 7 ya, bawahnya. 7 sampai 9 fx dx sama dengan 5. Kemudian integral dari 7 sampai 9 hx dx 4. Nah, kemudian yang A ditanya integral dari 1 sampai 9. Jelek banget. 1 sampai 9 min 2 fx. Nah, ini kan min 2 ini adalah konstanta gitu ya, nilai konstan. Nah, berarti sesuai sifat variabel, yaitu kalau misalnya ada integral kx, x ini bisa bentuk fx itu fungsi fx, dx, itu kan k-nya bisa kita keluarin kan, berarti k dikali integral dari x dx, seperti itu. Nah, berarti ini min 2-nya bisa kita keluarin, berarti min 2 dikali integral 1 sampai 9 fx dx. Jadi min 2, nah ini kan integral 1 sampai 9 fx dx itu nilai berapa? Min 1. Berarti min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Begitu. Kemudian yang B untuk integral 7 sampai 9 fx tambah hx dx. Maka ini bisa, kalau integral ada penjumlahan kan berarti kita bisa integral dari 7 sampai 9 fx dx ditambah integral 7 sampai 9 hx dx. Nah, ini kan 7 sampai 9 fx dx nilainya berapa nih? 5 kan? 5 ditambah 7 sampai 9 hx yaitu 4. Jadi sama dengan 5 tambah 4, 9. Ada yang tanyain? Itu dulu.
pertanyaan nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Nah, sekarang kalau misalnya nilainya dibalik, ini mau difoto nggak? Ya. Di foto atau di SS? Oh, saya. Saya hapus ya. Ada yang mau foto nggak? Udah, Oke. Kak, udah di SS. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang diketahui kan integral dari 1 sampai 9 fx dx. Seandainya kalau dibalik misalnya 9 sampai 1 fx dx, maka nilai ini akan berlawanan sama nilai awalnya. Jika di sini 9 sampai 1 itu nilainya negatif 1, maka integral dari 9 dikurangi 9 sampai 1 itu kebalikannya, berarti ini 1. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Berarti kalau misalnya ada integral 7 sampai 9 fx dx sama dengan 5, maka integral dari 9 sampai dengan 7 fx dx ada sama dengan min 5. Itu untuk menjawab nomor yang mana tuh? Yang D. Selanjutnya yang E. Integral dari 1 sampai 7 fx dx. Nah, sebelum saya ke sini, integral 1 sampai 9 itu bisa kita pecah nih. Fx dx. Ini bisa aja saya pecah misalnya integral dari 1 sampai 5 fx dx ditambah, berarti kalau 1 sampai 5 berarti tambah 5 sampai 9 misalnya gitu. Fx dx. Jadi kalau integral 1 sampai 9 itu bisa kita pecah nih. Mau dari 1 sampai berapa, selanjutnya dilanjutin lagi dari berapa sampai berapanya. Kalau dibentuk sebagai penjumlahan. Nah, untuk menjawab soal ini menggunakan cara yang seperti ini, yaitu ini kan 1 sampai 7. Ada nggak ini batas dari 1 sampai 7? Kan nggak ada. Sedangkan di sini ada cuma 1 sampai 9, kemudian ada 7 sampai 9. Nah, berarti kita bisa gunakan konsep yang ini. Konsep dari integral 1 sampai 9 fx dx itu bisa kita ubah 1 sampai dengan 7 sampai dengan 7, kemudian 7 sampai dengan 9. Karena diketahuinya ada 7 sampai 9. Oke. Nah, berarti ini udah diketahui, yang ini udah diketahui. Nah, ini yang tanya, maka kita bisa ubah integral dari 1 sampai 7 fx dx sama dengan integral dari 1 sampai 9 fx dx dikurang integral 7 sampai 9 fx dx.
Nah, ini akan menghasilkan berapa nih? 9 sampai 1, 1 sampai 9 itu min 1. Min 1 dikurang 7 sampai 9, 5. Berarti min 1 dikurangi 5, min 6. Jadi yang E jawabannya min 6. Ada yang tanyain? Sampai sini. Jadi kalau ada batas, maka batas itu kita bisa pecah menjadi beberapa. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman dari penjelasan kali ini? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada lanjut. Paham, Kak. Ya, paham. Lanjut, Kak. Nomor 18. Kita tadi min 4 sampai dengan 0. Akar dari 16 kurang X kuadrat dx. Nah, ini kan ada akar nih. Sebenarnya kalau ini ada rumusnya nih, tapi saya pengen cari rumusnya apa. Nah, ini kan kalau saya punya segitiga siku-siku, kalau misalkan saya punya segitiga siku-siku, andaikan sini sudut alfanya, nah berarti yang di sini kan sisi miring nih, C, ini misalkan ini A, ini B, berarti nilai untuk nyari nilai C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sedangkan kalau untuk nyari nilai B, itu berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau dari nilai A, berarti kan A dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, berarti kan bentuk ini mirip nih seperti ini nih. Nilai B kalau enggak nilai A. Mirip kan ya? Berarti bisa kita ubah nih. Saya buat permisalan bahwa ini nilai B itu adalah misalkan akar dari 16 dikurangi X kuadrat. Jadi nilai B adalah akar dari 16 dikurangi X kuadrat. Dikurangi X kuadrat. 16 itu berapa? 16 itu kan 4 kuadrat kan ya. Kemudian ini dikurang X kuadrat. Maka nilai B itu 4 kuadrat dikurangi X kuadrat. Berarti C-nya ini. Berarti nilai C-nya kita sebut apa? Bisa kita ubah dengan 4. Karena 16 itu kan 4 kuadrat. Berarti ini C-nya 4. Kemudian nilai A-nya adalah X. Saya ubah ya.
4 di sini X. Jadi untuk nyari nilai B adalah akar dari 4 kuadrat dikurangi X kuadrat kan. Seperti itu. Terus nilai B-nya saya ganti aja. Nilai B-nya adalah ini. Akar dari 16 dikurangi X kuadrat. Dan berarti dari sini segitiga ini bisa kita buat sin alfa. Sin alfa berarti kan depan miring kan ya. Depannya siapa? Depan akar 16 dikurangin X kuadrat. Depan per miring. Miringnya adalah 4. Nah, kemudian kalau saya buat cos alfa sama dengan samping miring. Berarti sampingnya itu X. Miringnya adalah 4. Nah, berarti X dari sini kita buat X sama dengan 4 cos alfa. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin substitusi ke sini. Nah, di sini kan integral dari min 4 sampai 0, akar dari 16 X kuadrat dx. Nah, di sini kan bentuknya ada nih. Bentuk akar 16 min X kuadrat ada, tapi di sini ada per 4, di sini nggak ada per 4. Maka kalau saya mau ganti ini dengan sin alfa, berarti ini dulu. Min 4 sampai dengan 0. Ini saya kali dengan 4 per 4. Akar 16 dikurangin X kuadrat dx. Ini 4 per 4 kan satu kan ya, nggak mengubah bentuk soalnya. Maka di sini kita buat 4 yang atas saya kedepanin. Sehingga akar dari 16 dikurangi X kuadrat dibagi 4 dx. Nah, ini mirip kan dengan nilai sin alfa. Nah, berarti kita bisa ubah 4 integral dari min 4 sampai dengan 0. Sin alfa. Nah, dx-nya ini kita ubah, yaitu dari sini. Ini kan X sama dengan 4 cos alfa. Tapi kalau turunan X itu kan dx. Dx sama dengan turunan dari 4 cos alfa. Cos alfa turunannya sin kan. Jadi min 4 kali sin alfa. Sehingga kita bisa ubah nih, dx-nya adalah min 4 sin alfa. Kita ubah dx-nya dengan min 4 sin alfa d alfa. Ini batasnya saya hapus dulu karena biar enggak. Nah, sama dengan 4 dikali min 4 min 16. 16 integral dari sin kuadrat alfa. Maaf Kak, apakah suaranya cuma di admin aja yang nggak ada suaranya? Halo, halo. Kedengeran nggak? Baru ada Kak. Tadi nggak ada ya? Enggak. Oh, pantesan buka WA sih. Iya Kak. Jadi dari mana nih? Jadi mulai dari mana nih tadi saya keputusnya?
Kayaknya pas yang kakak tandain itu Kak, pakai pensilnya. Oh ini, Iya. jadi ini kan kita ingin mengubah bentuk ini menjadi trigono ini. Kan di sini kan akar 16 dikurang X kuadrat dx. Nah, bentuk ini kan nggak ada nih di bentuk segitiga. Kita mau ubah. Karena nilai sin alfa di sini akar 16 dikurang X kuadrat per 4. Di sini nggak ada per 4, maka kita munculkan 4 per 4. 4 yang atas kita kedepanin, yang bawah kita satukan dengan yang akar. Nah, ini mirip dengan sin alfa, maka kita ubah integral dari sin alfa. Nah, nilai dx ini kita cari dengan nilai dari cos ini. Cos alfa sama dengan x per 4. X per 4 ini dari segitiga ini. Cos itu samping miring. Sampingnya x, miringnya 4. Maka cos alfa sama dengan x per 4. Sehingga x sama dengan 4 cos alfa. Untuk mencari dx, berarti kan dx itu turunan dari x ini. Berarti dx sama dengan 4 cos alfa kita turunkan. Berarti min 4 sin alfa, d alfa. Gitu. Kemudian kita substitusikan ke sini. Maka sin alfa dikali min 4 sin alfa, d alfa. Min 4 dikali 4, min 16. Min 16 dikali integral sin kali sin kan sin kuadrat alfa. Selanjutnya min 16 sin alfa bisa kita ubah nggak nih? Sin kuadrat alfa. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Maka sin kuadrat x cos kuadrat x dikurang cos 2x. Oh, benar.
Maaf Kak Luffy, nggak ada suaranya Ya. Kak. Oh iya Kak, mau ngingetin lagi waktunya tinggal 15 menit lagi ya Kak. Identitasnya apa? Bentar. Jadi ini kan di bentuk integral adalah integral sin kuadrat alfa. Nah, kita cari identitasnya. Identitas dari sin kuadrat alfa itu apa? Nah, kita bisa tahu dari nilai cos 2x nih. Kan cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, ini cos kuadrat x bisa kita ubah nih, yaitu kan 1 dikurangi sin kuadrat x. Sehingga cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, sin kuadratnya pindahin ke ruas kiri, cos 2x ke ruas kanan. Jadi 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x. Maka sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x dibagi 2. Maka bisa integral dari 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Sehingga ini min 16 integral dari setengah dikurang integral dari cos 2 alfa. Sama dengan min 16 integral dari setengah berarti setengah alfa dikurangin integral cos 2 alfa, integral cos kan sin 2 alfa dibagi turunan dari 2 alfa itu kan 2 berarti per 2. Seperti itu. Ini next. Lanjutnya gimana nih? Ini udah nggak muat lagi nih ya, gimana nih? Nah, selanjutnya berarti aduh, bagi 2. Nah, berarti kita 16-nya kita kalikan ke dalam berarti min 8 alfa tambah 8 sin 2 alfa. Ya udah, ini kan udah selesai nih. Maka kita balikan ke awalnya. Tadi awalnya adalah sin alfa, yaitu akar dari 16 dikurangi x kuadrat per 4, kemudian cos alfa itu x per 4. Nah, dari sini berarti alfa, ini dari sini nih, 4 dari x sama dengan 4 cos alfa. Berarti cos alfa tadi kan sama dengan x per 4.
Maka alfa ini sama dengan arcus cos X per 4. Atau bisa juga dari sini. Jadi alfa itu adalah arcus sin ini akar dari 16 dikurangi X kuadrat dibagi 4. Ini bebas nih mau pakai yang mana. Pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Biar gampang pakai yang cos saja. Berarti min 8 dikali arcus cos X per 4 ditambah 8 sin 2 alfa. Nah, ini sin alfa adalah akar dari 16 dikurangi X kuadrat per 4. Berarti sin 2 alfa kan rumusnya ini kan ya, sin 2 alfa 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini bisa kita ubah 8 dikali 2 kali sin alfanya, yaitu akar 16 dikurangi X kuadrat dibagi berapa tuh? Bagi 4. Ini nggak usah ke bawah lagi nih ya. Ini foto dulu dah. Foto dulu dah. Saya mau hapus dulu. Siap. Min 8 kali cos 4 tambah 8 kali 2 16 bagi 4 8 arcus cos X per 4 tambah X akar 16 dikurangi X kuadrat. Nah, di sini. Nah, ini kan tadi 8 dikali 2 dikali sin alfa adalah akar dari 16 kurangi X per 4 dikali cos alfa ini kan X per 4. Berarti ini kan 8 kali 2, 16. 16 bagi 4, 4 kan. Jadi 4 akar 16 dikurangi X kuadrat dikali X per 4. X per 4 ini dapat dari nilai cos alfanya ini. Sehingga 4-nya bisa kita coret juga. Jadi sama dengan min 8 arcus cos X per 4 ditambah X akar 16. Ini bisa di ini nggak sih? Kayak misalnya di apa? Papannya ini whiteboard bisa kita geser gitu. Ada yang tahu nggak? Ini nggak ada arah ke bawah. Oh, nggak ada yang tanya. Dari baru tahu. Bingung nggak nih? Berantakan ya? Karena mau tanya nggak?
Kak, saya izin bertanya, Kak. Ya, Kalau yang ARC itu artinya apa ya, Kak? ARC kosit. Arcus. ARC itu Arcus. Jadi bisa Arcusin, Arcus cos. Nah, Kalau jadi gini ARC Arcus. tangnya bisa nggak, Kak? Bisa aja. Oh, bisa, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi misalnya tadi kan sin alfa sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat per 4. Maka kalau ini alfanya bisa kita nyatakan arcus sin akar 16 dikurangi x kuadrat dibagi 4. Terus juga kalau dari nilai cos alfa sama dengan tadi kan x per 4. Maka dari nilai alfa bisa juga arcus cos x per 4. Seperti itu. Kalau pakai nilai tangan juga bisa. Tadi tangan berarti nilai dari tangan alfa. Tadi kan segitiga begini kan. Ini tadi 16. 4, sorry. 4. Ini x. Ini akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Maka tangan alfa demi sami desa depan samping. Akar dari 16 dikurangi x kuadrat per x. Itu. Jadi alfa sama dengan arcus tangan akar 16 dikurangi x kuadrat per x. Ya, jadi bisa sin, bisa cos, bisa tangan. Lagi mau tanya nih. Kak ingin mengingatkan 2 menit lagi habis ya Kak sesi Oke. diskusinya. Kalau nggak ini udah nih. Udah nih Kak. Kalau nggak ada yang nanya ya. Kalau gitu kita next aja ya Kak ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, di sini untuk adik-adik di sini, adik-adik, kalau ada yang masih kurang paham atau kurang dimengerti bisa ditanyain ke Kak Lukinya. Yuk silakan kalau ada yang ingin ditanya. Ya, teman-teman yang mau bertanya terkait materi yang tadi. Izin bertanya, Kak. Silahkan. Itu yang bagian min 8 delta tambah 8 sin 2 delta itu kan yang belakangnya itu ada 8 kali 2 akar 16 min x kuadrat per 4. Nah, yang di atasnya itu bisa jadi 4 sama 4-nya dicoret itu gimana, Kak? Halo. 4-nya yang ini. Iya, Kak. Kan tadi kan ini kan. Tadi mulai dari sini nih. Min 8, min alfa. Alfa tadi kalau dari cos itu bisa kita ubah dari ini kan arcus cos x per 4 ditambah 8. Nah, ini 8 sin 2 alfa. 8 sin 2 alfa. Tadi 8 sin 2 alfa.
Nah, 8 sin 2 alfa itu kan bisa kita ubah nih, 8 dikali 2 sin alfa dikali cos alfa, identitasnya. Berarti ini sama dengan kan 8 kali 2, 16 kan? 16 dikali sin alfa. Akar dari 16 dikurangi X kuadrat per 4 dikali cos alfa tadi kan X per 4 kan? Nah, ini tadi saya cari dulu nih, 16 bagi 4 kan dapat 4 kan? Nah, 4 dikali X per dikali akar 16 dikurangi X kuadrat dikali X per 4. Nah, ini kan 4 bisa kita coret lagi. Sama ini. Gitu. Jadi hasilnya dapat yang seperti ini. Paham, Kak? Oke. Oke, makasih Aisyah, makasih Kak Lutfi. Ada yang lain yang bertanya? Ada yang masih bingung nggak nih sama yang tadi dijelasin? Dari nunggu kira-kira ada yang mau nanya lagi apa enggak, itu di forum chat ada link untuk ngisi kuesioner Penatika malam ini. Mohon diisi ya. Jadi teman-teman ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Bergunakan waktu dengan baik. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum paham, ditanyain yuk, mumpung masih ada kakaknya. Masih ada yang bingung nggak nih? Apalagi ngisi kuesioner. Saya tunggu sampai pukul 21.05. Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri sesi tanya jawabnya ya. Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Mau nanya lagi, Kak. Boleh. Itu kan yang nomor 18 kan disuruh cari yang rumusnya tadi. Nah, kalau misalnya gambarnya berarti kita tinggal masukin persamaan yang tadi kita dapat, Kak? Atau gimana? Untuk bikin grafiknya. Gimana Kak Lucy atas pertanyaannya? Untuk gambarnya tinggal di gambar aja, Mas. Kalau belum tahu nih bentuk kayak gini, akar dari 16 dikurangi X kuadrat, gampang, tinggal buka aja GeoGebra. Stop share dulu. Stop share. Tinggal buka aja GeoGebra kalau belum tahu. Nih, share screen.
Bentar. Masukin aja Y sama dengan akar dari 16 dikurang X kuadrat. Oke, kita zoom in. Nah, bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti setengah bola. Setengah lingkaran nih ya. Setengah lingkaran dengan jari-jarinya 4. Jari-jari 4. Jadi itu gambarnya seperti ini. Buat setengah lingkaran dengan jari-jarinya 4. Kak, kalau misalkan itu dibuatnya seperempat lingkaran sama aja kan ya, Pak? Apa beda? Tapi jari-jarinya 4 sama. Mana ya? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak ada. Soalnya kan ini kan fungsinya Y sama dengan akar 16 min X kuadrat. Kecuali kalau misalnya ada keterangan gitu, ada keterangan misalkan kuadrat 1 atau di berapa gitu. Nah, itu baru sampai seperempat lingkaran. Ini kan seperempat lingkaran dimulai dari X sama dengan 0 kan. X sama dengan 0 sampai dengan 4. Nah, tadi batasnya itu berapa sampai berapa tadi? Min 4 ya? Tadi batasnya berapa? Iya, Kak. 0 sampai min 4 dong. Oh, min 4 sampai 0. Nah, ya udah berarti boleh. Kalau itu boleh. Tapi kalau misalnya nanti suruh gambar fungsi ini, kalau fungsi akar dari 16 dikurang X kuadrat, berarti kita cuma gambarnya seperti ini. Tapi kalau untuk spesifik tadi itu, spesifik ke integralnya berarti cuma min 4 sampai 0, seperempat lingkaran. Boleh. Seperti itu. Jadi yang gambarnya gambar fungsinya atau gambar yang integralnya itu. Kalau gambar integralnya cuman sampai seperempat lingkaran. Dari sini sampai min seperempat sampai 4. Kalau gambar fungsinya berarti keseluruhan ini. Gimana tadi Aisyah pas Flora nih, Florita apa udah paham apa masih bingung? Udah, Kak. Udah. Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.10, sesi tanya jawabnya diakhiri ya. Kita nih udah di ujung acara nih. Oke, pertama-tama saya ingin berterima kasih sama Kak Luffy selaku pemateri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia Penatika yang sudah membuat acara Penatika pada malam hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Kak Ajeng selaku ketua Penatika. Ada Kak Ajeng? Ya, sebelumnya suaraku kedengeran nggak, Kak Febi? Kedengeran kok, Kak. Silakan. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Luffy atas kesediaan waktunya menjadi pemateri pada malam hari ini untuk kelas 2A. Kemudian terima kasih juga buat para panitia yang telah hadir pada malam hari ini, dan terlebih lagi, lebih spesialnya buat kelas 2A, mata kuliah kalkulus integral. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Luffy bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku harap
ilmunya bukan sampai di sini aja, tapi tetap diterusin buat waktu ke waktu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Udah aja. Kak, mungkin itu aja dari aku. Iya, terima kasih ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa diisi link presensi dan link kuesionernya. Kuesionernya. Oke nih teman-teman, makasih udah berkontribusi dalam Penatika kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk diisi presensinya sama kuesionernya. Saya tarik undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, sebelum itu aku Oh iya, mau minta ada sesi dokumentasi foto. boleh Kak? Ya, foto dulu yuk teman-teman. Sama Kak Luffy juga boleh Kak. On cam yuk teman-teman. Dulu ya teman-teman semua. On cam yuk. Teman-teman, on cam yuk. Kak Luffy-nya udah on cam loh teman-teman. Teman-teman. Maaf ya, buatnya buru-buru. Aku balik. Foto nih, masih pada off cam. On cam. Kita masih off cam nih Kak.